Tapi yang pertama perlu diluruskan bahwa Nabi Muhammad tidak hijrah di tanggal 1 Muharram. Jadi Nabi Muhammad tidak hijrah di tanggal 1 Muharram. Dan Nabi Muhammad SAW ketika hidup beliau belum pakai kalender Islam. Jadi kalender Islam yang kita kenal sekarang itu 1441 Hijriah itu tidak terjadi, tidak ada di zaman Nabi. Jadi kalender Islam itu baru muncul ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau punya gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi ada gubernur, Sayyidina Umar presiden, di bawahnya ada gubernur. Salah satu gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari yang jadi gubernur di Syam. Syam itu sekarang Lebanon, Suriah, Yordan, Palestina. Itu 4 negara dulunya Syam. Itu dipimpin zaman Sayyidina Umar, dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernurnya. Nah, Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Syam itu kan mendapat perintah dari Sayyidina Umar. Jadi selalu mendapat instruksi dari Sayyidina Umar. Nah, antara Sayyidina Umar dengan Abu Musa al-Ash'ari itu ada kurir, messengers, orang-orang yang bawain pesan dari Madinah ke setiap gubernur-gubernur di bawah Kesultanan Sayyidina Umar waktu itu. Dibawain tuh messenger pesan gitu ya. Kalau sekarang namanya sekretaris, jubir. Nah, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari setelah beberapa tahun menjabat sebagai gubernur, tepatnya 2 tahun. Jadi 2 tahun setelah diangkat gubernur oleh Sayyidina Umar di Syam, Abu Musa al-Ash'ari mendapati banyak surat perintah di meja kerjanya, tapi dia bingung karena tidak ada tahunnya. Dulu ada tanggalnya doang, tanggal sekian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu nama bulan itu bukan wahyu juga, bukan dari hadis Nabi, bukan dari Al-Quran. Itu udah dipakai sejak zaman dulu. Dari kakek moyang atau nenek moyangnya Nabi Muhammad tuh pada pakai itu. Jadi orang-orang jahiliyah udah pakai nama-nama bulan. Bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, bulan Safar, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya. Cuman enggak ada nomor bulannya. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April. Nah, nomor bulannya ada. Nomor bulan 1 Januari, bulan 2 Februari. Nah, zaman dulu itu Muharram udah ada namanya, cuman belum ada nomornya. Nomor 1 tuh bulan apa? Kan gitu. Nomor 2 bulan apa? Kan gitu. Kalau sekarang kan ada nomor 1 Januari. Malah sekarang ada orang yang nyebut bulan tuh bulan 3 kan gitu. Enggak nyebut namanya, tapi nomornya bulan 3, bulan 4. Nah, dulu orang nyebut Muharram. Jadi penamaan bulan tuh disesuaikan dengan kondisi yang terjadi ketika itu. Ramadan dinamakan, jadi Ramadan udah ada. Ramadan dinamakan Ramadan itu karena Ramadan itu kan panas. Jadi musim panas itu terjadi ketika Ramadan. Yang paling panas itu Jumadal Ula. Jumat itu dari kalimat jamat. Jamat itu keras. Itu tanah ketika itu jadi keras-keras karena saking panasnya. Bahkan saking kerasnya itu tanah sampai meletak-meletakan gitu. Kita kalau ke tanah merah tuh lihat tanah meletak, itu kan karena saking panasnya. Itu 2 bulan. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia. Bulan Rajab ini bulan mulia, karena dia bulan mulia, maka orang-orang enggak pergi perang. Jadi enggak perang-perang, enggak ada peperangan di bulan Rajab. Mereka diam di rumah masing-masing untuk menghormati bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu artinya kelompok. Syibun itu artinya komunitas, kelompok. Nanti kemudian setelah Rajab mereka istirahat, bulan Sya'ban mereka berkelompok-kelompok lagi. Untuk apa? Ya kebiasaan orang jahiliyah yang untuk berperang kan gitu.
Jadi setelah Rajab mereka istirahat. Jadi istirahat perang itu kan 4 bulan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu istirahat itu 3 bulan. Kenapa ini istirahat? Karena ada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan di mana orang-orang pergi haji ke Ka'bah. Jadi peribadatan mengenai Ka'bah itu bukan ibadahnya Nabi Muhammad doang. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, orang-orang udah datang ke Ka'bah mengelilingi. Cuman kan model tawafnya orang jahiliyah, tawafnya kan telanjang, uryanan. Itu yang kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 8 dibilangin, innamal musyrikuna najas. Itu orang-orang musyrik yang pada tawaf itu najis tuh, gitu. Bukan najis badannya, najis akidahnya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Muhammad, jangan lagi mereka deketin Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka setelah tahun ke-9 Hijrah itu Nabi Muhammad menutup Ka'bah untuk orang-orang musyrik. Sejak itu udah nggak ada lagi orang musyrik masuk Baitullah sampai sekarang. Aturan dari Kementerian Khazimul Haramain, tanah haram memang dilarang untuk dimasuki oleh non muslim. Itu juga ketetapan ulama mazhab fikih kebanyakan. Jumhur ulama menetapkan bahwa non muslim boleh masuk ke semua masjid di atas muka bumi kecuali satu Masjidil Haram. Itu ketetapannya begitu. Nah, kemudian dikuatkan dengan keputusan Khazimul Haramain. Walaupun ada eksklusif, ada pengecualian. Karena beberapa pekerja di Masjidil Haram ada beberapa di antara mereka yang non-muslim, mengikuti pendapat Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah membolehkan seluruh masjid yang ada di muka bumi itu boleh dimasuki oleh non-muslim tanpa terkecuali, termasuk Masjidil Haram. Enggak, kapan dia dilarang? Dilarang kalau musim haji doang. Itu kata Imam Abi Hanifah. Tapi jumhur ulama enggak ada musim haji, enggak ada musim, pokoknya seluruh Masjidil Haram enggak boleh dimasuki oleh non-muslim. Non-muslim boleh masuk ke seluruh masjid. Begitu. Nah, mazhab Syafi'i kan gitu. Non-muslim boleh masuk ke seluruh masjid yang ada di muka bumi kecuali Masjidil Haram. Maka untung kita orang Indonesia nih, gitu kan. Kalau musim kampanye kan ada aja orang non-muslim masuk masjid itu banyak. Pada mau lagi muslimnya gitu. Untung kita tuh pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pakai pendapat Imam Malik, mazhab Al-Malikiyah itu mengharamkan seluruh masjid untuk dimasuki oleh non-muslim. Itu haram sebenarnya, tanpa terkecuali. Maka ketika ada satu masjid dimasuki oleh non-muslim, itu yang dosa nazirnya tuh, yang megang wakaf, wali wakafnya itu yang dosa. Itu pendapat Imam Malik. Ini kalau kita pakai pendapatnya Imam Malik nih, itu DPR orang Islam semua isinya. Bakalan begini. Ini kan gara-gara kita terlalu ramah. Siapa aja kita bolehin. Akhirnya keenakan. Nah, balik ke masalah yang tadi, bahwa Dzulqa'dah itu orang haji. Dan orang haji ini kan datang dari jauh-jauh. Maka kita jangan peranglah bulan haji. Biarin orang-orang ibadah sebagaimana ibadah nenek moyangnya. Tapi kan Ka'bah Baitullah itu jauh, maka kita liburin lagi 1 bulan sebelum bulan haji, bulan Dzulqa'dah. Nggak ada perang-perangan. Nanti setelah haji kan mereka balik lagi ke rumah mereka masing-masing. Oh, berarti kita liburan lagi 1 bulan setelah bulan haji. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu libur perang. Jadi 4 bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, itu 4 bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah sejak dulu. Lalu kemudian dikuatkan oleh syariat Islam dalam Al-Quran kan begitu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Jadi di antara 12 bulan ada 4 bulan. 4 bulan mulia. Bulan apa? Rajab,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita lagi di Dzulhijjah sekarang. Jadi orang dulu nama-nama bulan udah tahu. Jadi jangan anggap kalau nama bulan itu wahyu, bukan. Nama bulan itu sudah dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Yang belum ada tuh tanggalan tahun baru, tahun Islamnya belum ada. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu komplain. Kan persis kayak ini ya, ada jadwalnya. Messengers tuh jadwal datang ke gubernur, nanti dia bawa pesan nyampein ke presiden gitu. Messenger datang rutin. Ketika datang messenger, dia kasih pesan ke Abu Musa kepada Sayyidina Umar untuk dibikinin penanggalan, untuk dibikinin kalender Islam. Jadi dia bilang, Sayyidina Umar, di atas meja saya, itu kalau bahasa kita nih, di atas meja kerja saya banyak surat berkopskan khilafah Islam dari antum Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar, cuman nggak ada tahunnya. Saya bingung apakah surat perintah ini sudah dikerjakan atau belum. Maka biar kegiatan administrasi kenegaraan kita lancar, saya sarankan untuk kita buat kalender Islam, gitu. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka bikinlah tuh. Sampailah itu surat dari Quraisy kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mikir, oh iya juga nih. Kalau kita nggak punya kalender Islam, agak susah juga. Kalau kita masih pakai terus-terusan kalender orang itu Masehi kan udah ada. Nah, itu penuh dengan falsafat Romawi. Maka kita ganti dengan kalender Islam. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulin orang-orang. Jadi ngumpulin orang-orang gitu untuk membahas saran dari Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana teman-teman yang dirahmati Allah semua? Apa bagus ini saran? Bagus. Nah, kalau memang bagus, sepakat kita tentukan saja kapan tahun pertama kalender Islam. Ngitungnya dari tahun berapa? Ada sebahagian yang mengatakan Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita tanggal kalender Islam kita dimulai di tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Sayyidina Umar, tahun lahirnya Nabi itu terlalu jauh. Jarak dari zaman Sayyidina Nabi Muhammad wafat ke zaman Sayyidina Umar bikin kalender itu kira-kira ada 4 sampai 5 tahun. Karena Sayyidina Abu Bakar kan cuma sebentar jadi khalifah, cuma 2 tahun. Nah, Sayyidina Umar menjabat 2 tahun sekian bulan setelah beliau menjabat baru muncul itu kalender wacana kalender. Nah, jadi kalau balik ke tahun lahirnya Nabi agak susah. Kenapa? Karena dulu juga kita kan masih belum sepakat tahun lahirnya Nabi itu tahun berapa. Karena dulu tahun lahirnya Nabi tahun apa? Tahun gajah, gak ada nomornya. Gak ada nomornya. Karena tahun itu tahun adanya Raja Abraham. Jadi begitu, nama bulannya udah ada, cuman tahunnya gak ada. Maka tahun di mana Nabi Muhammad kehilangan Sayyidah Khadijah sekaligus kehilangan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun kesedihan, Amul Husni kan gitu. Baru itu yang terjadi peristiwa. Jadi nama tahunnya belum ada. Nah, kata Sayyidina Umar, jangan tahun kelahirannya Nabi kita belum jelas. Lalu ada yang saran, kalau gitu tahun wafatnya Nabi aja. Nabi wafat baru 5 tahun kemarin. Sayyidina Umar gak suka lagi, gak bisa. Tahun baru itu kita mau menyongsong semangat baru. Kita mau bikin vibe yang baru lagi, positif yang baru lagi. Kalau ketika tahun baru kita ingatnya Nabi Muhammad wafat, yang ada kesedihan. Jangan. Akhirnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau tahun kalender Islam dimulai tahun Nabi Muhammad hijrah. Tahun Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah yang terjadi belasan tahun yang lalu. Kata Sayyidina Umar, ini saran yang bagus. Maka itulah atas dasar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar menetapkan tahun baru Islam dimulainya di tahun Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena hijrah itu adalah momentum di mana
momentum apa kalau bahasa sekarang itu momentum memfilter siapa sahabat Nabi yang benar, siapa sahabat Nabi yang cuma ikut-ikutan doang. Siapa yang imannya iman benar cinta kepada Allah dan Rasul, siapa yang imannya cuma ikut-ikutan doang. Siapa yang memang benar mau ngikutin syariat Islam, siapa yang mau cuma nyari aman doang. Itu hijrah tuh momennya. Karena perintah hijrah itu bukan perintah sembarangan tuh. Kita kan kalau sekarang disuruh hijrah nih dari Sawangan karena kerja sudah beres, dinas sudah selesai, pesangon punya, uang pensiunan ada, udahlah ngapain di Sawangan lagi kan gitu. Mending nih duit kita bawa ke kampung kan gitu. Bikin rumah di kampung, bikin toko, enak menjalani masa tua di kampung. Selesai, gampang tuh hijrah. Ya kan? Tapi itu bagi orang yang udah pensiun. Tapi bagi anak-anak muda nih, anak-anak model kayak saya gitu ya, hijrah, oh anak masih kecil, pindah dari satu tempat ke tempat itu bukan sesuatu yang gampang tuh, kan ya. Jangan keluar kota, pindah beda kelurahan aja kita udah bingung kan gitu. Anak masih pada kecil, istri lagi bunting. Yang biasanya anak pertama, kedua ada bidan di situ kan kudu pindah tempat nyari bidan lagi tuh. Kalau bidan ke yang awal jangan buat lagi, anak-anak sekolah kudu pindah. Udah gitu kita punya kios, kita punya toko, kita punya dagangan. Kita jauh dari tempat tinggal kita sama dagangan. Kita punya kerja jadi makin jauh. Itu kan orang mikir 1000 kali tuh. Ya kan? Udah gitu ntar sono nggak punya parkiran, harus nyewa parkir. Di sini rumah sakitnya jauh, di sono RT-nya nggak bagus, di sini RT-nya. Itu kan pertimbangannya banyak. Dulu orang perintah hijrah itu malas-malas. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran tuh. Nah, gimana ayatnya? Ketika datang perintah hijrah, saqaltum, kaki kalian tuh jadi berat. Karena iman dasar kalian itu bukan iman cinta kepada Allah dan Rasul, emang nyari aman doang waktu itu. Ya ikut-ikutan aja orang di sini pada iman, ayo kita ikut iman. Orang di sini ngikutin Muhammad, ayo kita ngikutin Muhammad. Dia nggak benar-benar cinta kepada syariat Islam. Jadi ketika datang perintah hijrah, itu yang nolak banyak tuh. Yang ogah-ogahan ada lagi yang ikut hijrah. Cuman hijrahnya motivasinya bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Rasul, tapi mau kawin kan gitu. Ada. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya gara-gara pengen dunia, biar dia dapat dunia begitu, karena dijanjiin akan dapat kesenangan nanti di akhirat dan sebagainya. Wa mura'atin yankihuha, atau pengen perempuan biar dia bisa nikah. Karena ternyata dulu ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu dilamar oleh banyak laki-laki di Mekah. Dan lamaran itu datang setelah ada perintah hijrah. Lalu Ummu Qais ini ngasih syarat, boleh nikahin saya, cuman syaratnya harus hijrah. Ini ente-ente yang pada ngelamar, siapa yang berani hijrah nikahin saya boleh, tapi ntar nikahnya di Madinah, di Yathrib. Jadi ada orang yang berangkat hijrah itu karena motivasinya itu. Jadi berangkat hijrah itu apa namanya, hijrah, perintah hijrah itu susah. Ini kayak PNS sekarang nih kan. PNS sekarang ini kan bentar lagi pindah ke Kalimantan. Tahu jadi tuh kagak? Iya kan, dia di sini rumah sakit udah ada langganannya, sekolah udah ada langganannya, pasar dan sebagainya dekat. Pindah ke Kalimantan, tempat yang dulu nggak pernah dia ditempatin. Mana sekolah jauh, belakang rumahnya masih hutan, meleng sedikit ada singa, kan susah tuh. Kan mikir gitu kan, kita orang tua kan mikir gitu. Dan kita pindah anak kita ntar main sama siapa kan gitu. Ntar kita kerja jadi tinggal di rumah dia bosan. Anaknya gak ada main, jadi bingung akhirnya. Hijrah itu berat. Maka ketika ada orang yakin sama perintah hijrah, wah ini iman mantep nih. Maka itu tahun hijrahnya Nabi jadi momentum. Siapa yang benar ikutin Nabi, siapa yang cuma ikut-ikutan, siapa yang imannya mantep, siapa yang imannya ogah-ogahan. Jadi tahun hijrah adalah tahun dimana kalimat Islam mulai. Maka itu disebutnya tahun hijriyah, karena didasarkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Nabi. Ya kalau
tahunnya didasarkan kepada kalender wafatnya Nabi, ya tahun wafat dia akhirnya, bukan tahun Hijriah. Maka itu namanya tahun Hijriah. Semua sudah sepakat tahun hijrahnya Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Umar nanya lagi, kalau udah sepakat tahun pertama kalender Islam tahun hijrahnya Nabi, yang kedua bulan apa bulan nomor satunya? Tahunnya tahun hijrah Nabi. Nah, tahun hijrah kalender Islam kita nomor satu bulan apa? Kata yang ada yang usul bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan kan bulan mulia, bulan puasa. Oh jangan bulan Rabiul Awal aja, bulan lahirnya Nabi. Ada yang bilang apa namanya bulan Muharram. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Sayyidina Ali lagi yang salah. Kata Sayyidina Ali, karena tahunnya tahun hijrah, maka bulannya pun bulan hijrah. Tapi bulan hijrahnya Nabi itu bukan Muharram, bulan hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awal. Enggak, bulan hijrahnya Nabi memang bulan Rabiul Awal, tapi semangat hijrah itu sudah terjadi sejak Dzulhijjah berakhir. Jadi semangat hijrah itu terjadi setelah Bai'atul Aqabah kedua. Jadi kan ada Bai'atul Aqabah, pembaiatan di Aqabah. Aqabah itu sekarang Mina, lontar jumroh. Jadi sebelum Nabi Muhammad pergi ke Madinah, ada sahabat Nabi yang juga pergi ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini satu-satu delegasi Nabi Muhammad yang duluan ke Yathrib. Beliau tuh yang dakwain, ngenalin. Di Madinah, di Mekah tuh ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau begini. Akhirnya orang Yathrib banyak yang kemudian tertarik, terkesan masuk Islam. Seketika datang musim haji, Mus'ab bin Umar hajat, ayo kita berangkat ke Baitullah haji sekalian ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita orang kampung nih, orang kampung, katakanlah kita masih berkebutuhan, belum kaya-kaya amat. Tiap bulan datang bantuan, ada mobil box gede bawa bantuan beras, minyak semuanya. Ditanya, Mas dari siapa? Dari Bapak Jenderal Purnawirawan Joko siapa misalnya gitu. Tiap bulan kita dapat beras, anak kita dapat uang saku, kita juga dapat kerjaan. Pokoknya tiap bulan kita dikasih. Makin dikasih kan kita jadi apa? Jadi rindu sama yang namanya Bapak Purnawirawan Jenderal Joko itu siapa sih gitu kan? Ketika datang waktunya, Bapak Ibu sekalian, kita dapat kesempatan berkunjung ke rumah Jenderal Purnawirawan Joko siapa? Oh, orang seneng kan gitu. Nah, orang Yathrib juga sama. Tiap hari diajarin bahwa ada Tuhan, Allah, kebaikan begini dan sebagainya. Orang jadi rindu. Ini Muhammad nih orang hebat nih. Siapa sih Muhammad? Pas ketika datang waktunya haji, mereka datang rombongan rame-rame haji. Cuman tahun pertama, tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-9, tahun ke-9. Tahun keberapa? Iya. Tahun ke-10 atau tahun ke-10 setelah tahun ke-11 setelah kenabian. Sebelum hijrah itu 2 tahun sebelum setahun sebelum hijrah. Tahun 12 setelah kenabian itu tahun pertama Bai'atul Aqabah yang datang itu dikit. Orang Yathribnya belum banyak yang datang dari Yathrib ke Mekah. Ya, maka kemudian dibaiat oleh Nabi Muhammad. Nah, ini nih apa namanya agen-agennya Nabi nih, Bai'atul Aqabah pertama. Mereka pulang ke Madinah yang dulu namanya Yathrib, mereka dakwah makin banyak. Akhirnya tahun kedua Bai'atul Aqabah kedua itu tahun 13 setelah kenabian, tahun hijrahnya Nabi. Makin banyak tuh datang Bai'atul Aqabah, orang yang baiat di Aqabah. Jadi kan setelah haji mereka lontar jumroh, disitulah mereka membaiat Nabi Muhammad SAW. Itu Bai'atul Aqabah Al-Kubra yang kedua, itu orang Yathribnya banyak. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan yang gabung di situ bukan cuma orang Yathrib, tapi orang dari Yaman juga ikut membaiat. Maka setelah Bai'atul Aqabah Kubra itu turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ana waktul hijrah. Muhammad udah datang nih waktu hijrah, silahkan hijrah. Lalu dari situlah mulai berangkat tuh orang-orang. Nah, hijrah tuh tidak satu tanggal serempak. Jadi jangan bayangkan hijrah Nabi dan para kaum muslimin itu kayak pilkada 1 hari beres, enggak.
Itu berhari-hari. Dari mulai Bai'atul Aqabah Kubra udah diizinin tuh orang, ayo kalau mau hijrah silahkan. Ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sekeluarga, kan gitu. Ada yang terah gue ngikut Sayyidina Umar aja gitu. Biar ada yang jagain kan gitu. Kalau gue perginya malu kan dicegat orang Quraisy, ya kagak jadi kita hijrah. Ntar nunggu Sayyidina Umar, nunggu siapa. Nah akhirnya semua orang tuh sudah pada berangkat gitu. Artinya semangat hijrah itu sudah ada di bulan haji terakhir, Dzulhijjah, penghujung bulan Dzulhijjah. Maka itu kata Sayyidina Umar, oh berarti bulan baru setelah semangat hijrah itu muncul adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram lah kita tunjuk sebagai bulan nomor 1. Tapi hijrahnya Nabi itu kan bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu tanggal 26 Safar. 26 Safar itu tidak tersisa muslim dewasa di Mekah kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jadi 2 orang ini, Muhammad dan Abu Bakar, orang terakhir yang hijrah, orang dewasa ya. Karena ketika Nabi Muhammad hijrah, Sayyidina Ali ditinggal. Tapi Sayyidina Ali itu kan jatuhnya bukan orang dewasa, tuh masih 15 tahun waktu itu. Sayyidina Ali gantiin di kasur Nabi Muhammad ketika beliau hijrah itu 15 tahun. Jadi orang dewasa yang tersisa di Mekah itu cuma 2 orang. Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Berangkatnya 27 Safar. Itu kalau kita cerita bagaimana hijrahnya Nabi itu kan agak mengerikan. Jadi kejar-kejar kafir Quraisy, rumahnya udah dikepung sama orang-orang orang Quraisy. Yang tanggal 26 Safar, tanggal 26 Safar itu Kamis pagi, itu orang-orang kumpul di Darun Nadwa kan gitu. Darun Nadwa itu DPR-nya orang kafir Quraisy gitu. Darun Nadwa namanya. Orang ngumpul, nih Muhammad bagaimana nih kita apain? Iya nih Muhammad nih parah. Bini aneh sama anak aneh udah pergi ke Yatsrib gara-gara ikut Muhammad. Budak aneh juga kabur ngikutin Muhammad. Orang ditinggal, itu tokoh-tokoh ditinggal sama pembantunya, sama istri, sama anaknya karena ikut hijrah sesuai perintah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka kesel tuh kan. Udah kita buang aja Muhammad. Kita kan orang yang punya kuasa di Mekah, kita buang aja Muhammad. Enggak usah ada lagi Muhammad di Mekah. Kata Abu Jahal, mau lu usul bego, bahasa kita gitu. Usul bego lu. Kalau Muhammad kita buang, itu ntar pengikutnya pada ngikutin ke tempat kita buang Muhammad. Nanti di sono dia bikin kekuatan. Ntar udah gede kita diserang habis ini Mekah gitu. Wah payah lu usul kayak gitu. Siapa sih yang dulu jadi anggota dewan? Usul jelek banget sih. Kata yang lain, udahlah kita nggak usah buang Muhammad. Kita penjara aja di sini, kita ikat. Waduh, ini juga masih bahaya nih. Kalau kita biarin tuh Muhammad hidup walaupun kita ikat, itu kan pengikutnya juga masih banyak. Ntar pengikutnya kunjungin Muhammad satu-satu. Besok ada lagi yang kunjungin. Akhirnya diatur Mekah lewat penjara, kan bisa. Orang ngatur narkoba dari penjara aja bisa kan. Trafficking, human trafficking, bosnya di penjara bisa tuh. Ini Muhammad mulutnya tuh kan manis. Bini aneh yang dulu katanya cinta sama aneh pas denger ngomong Muhammad jadi gagak cinta tuh sama aneh kan. Ini mulutnya manis sih, bahaya nih. Lalu kemudian muncul rojulun, laki-laki berjubah putih, gayanya gaya syekh. Daripada ribut mau penjara apa diasingin, apa nggak ada yang ngusulin dibunuh aja tuh Muhammad. Orang kaget tuh. Kalau diusul Muhammad dibunuh tuh orang kaget. Soalnya Muhammad itu kan termasuk kelompok, termasuk dari keturunan Bani Quraisy juga. Jadi Bani Quraisy itu suku Quraisy yang paling terhormat itu Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarganya Nabi. Jadi kalau ada yang ngusulin Nabi Muhammad dibunuh, kita urusannya sama petinggi kita sendiri kan. Sama petinggi kita sendiri bahaya ini. Ada yang ngusul gitu. Daripada bingung mau diasingin apa di penjara, bunuh aja, urusannya beres. Abu Jahal lihat, ini orang gua nggak pernah lihat itu atau muncul, ente siapa sih di sini?
Dia pakai baju putih itu dia tidak pernah terlihat dia sebagai orang Mekah. Ditanya, ente siapa sih? Gitu. Ana syekhun min Najd. Saya ini syekh dari Najd. Najd itu timur kota Makkah, timur kota Makkah, timur Saudi Arabia. Saya syekh dari Najd. Saya biasa memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang sedang kebingungan. Gitu. Tuhan yang mengantarkan saya ke sini tidak sekedar nadwa untuk ngasih solusi. Solusinya sih bisa sebenarnya kita. Cuman Muhammad ini orang terhormat, keturunan Bani Hashim. Kata orang ini dia bilang lagi, emang ente bukan keturunan terhormat? Iya kan Abu Jahal kan Bani Hashim juga. Iya, bukan keturunan terhormat juga gitu. Nggak cuma masalahnya Bani Hashim itu ditakutin oleh bani-bani yang lain di Quraisy itu. Lalu kata Syekh ini gampang. Di Quraisy ini kan bani-bani itu bukan cuma Bani Hashim. Ada 14 keturunan, ada 14 fam gitu. Bani itu ada 14, sekitar 13 atau 14. Kalau biar Bani Hashim gak nuntut, gak marah-marah, maka yang bunuh jangan cuma 1 fam, yang bunuh tuh 14 fam ikut bunuh. Caranya gimana? Masing-masing fam itu masing-masing bani mengutus setiap algojohnya satu-satu. Nanti ketika Muhammad kita udah beresin, kita bunuh, yang ngaku bunuh Muhammad tuh 14 algojo kita. Kalau 14 algojo yang ngaku satu algojo mewakili 1 fam, apa Bani Hashim masih berani nuntut? Kan gak bakal berani dia gitu. Akhirnya sepakat tuh, wah usul bagus nih. Usul bagus nih, cuman kenapa ente gak ikut pilkada kemarin? Ini usul bagus nih. Akhirnya dibikin masyarakat itu hari Kamis pagi, tanggal 26 Syawal. Ya udah kita sepakat. Cuman kapan kita bunuh? Jangan sekarang. Sekarang matahari masih gede, banyak media, banyak wartawan, banyak orang megang HP. Ntar direkam kan bahaya. Ntar kita nunggu malam aja. Ntar nunggu malam, tengah malam kita sedang Muhammad langsung di rumahnya. Langsung di rumahnya. Pokoknya tidak ada jejak. Kalau bahasa kita sekarang, sebisa mungkin jangan sampai ada jejak. Kita habisin Muhammad di kasurnya sendiri. Malamnya hari Kamis pagi orang Darun Nadwa itu selesai mereka kumpul Darun Nadwa, mereka pulang merahasiakan apa yang ingin mereka lakukan nanti malam. Nah pagi hari itu Jibril sudah datang menemui Muhammad, datang menemui Nabi Muhammad SAW menginformasikan apa yang dibicarakan oleh orang-orang kafir di Darun Nadwa. Muhammad, itu orang-orang Darun Nadwa itu lagi ributin ente itu. Oh iya, ente mau dibunuh katanya ntar malam. Terus apa yang harus saya lakukan? Datanglah ke rumah Abu Bakar, bikin persiapan untuk keberangkatan nanti malam. Jadi Nabi Muhammad ketika pagi Darun Nadwa orang ngumpul mau bunuh Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar, pakai kuda. Lalu Nabi Muhammad tuh pakai sorban yang semua mukanya ditutupin kecuali matanya. Pernah kan lihat orang Saudi, orang Arab gitu tuh pakai jubah, kemudian semua mukanya ditutupin kecuali matanya. Nabi Muhammad gitu, biar nggak kelihatan, datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ngomong di situ kita bersiap keberangkatan nanti malam. Sayyidina Abu Bakar kemudian nyiapin ini itu dan sebagainya, siap Nabi nanti malam kita berangkat. Lalu ketika malam hari datang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan ikut bersama Nabi di rumah. Dibilang Sayyidina Ali, gantiin tidur di kasur saya. Sayyidina Ali tahu tuh bahwa Nabi Muhammad bakal dibunuh. Sayyidina Ali tahu, karena kabar pembunuhan Nabi itu ternyata kan bocor. Dibocorin oleh salah satu anggota Dewan Darun Nadwa itu. Mungkin dia lagi pulang ke rumah gitu ya, ditanya kali sama istrinya, abang dari Darun Nadwa? Iya. Emang ada rapat apaan sih, romannya lama bener? Enggak ada apa-apa. Masa abang biasanya pulang jam sekian, sekarang pulangnya telat banget. Emang ngomongin apaan sih? Bini anggota Dewan kan gitu. Bocorin apa yang diomongin lagi. Kan gitu. Akhirnya kata suaminya, enggak ada apa. Apaan sih bang? Romannya serius banget. Cuman lu jangan bilang-bilang ya.
Wah, mulai itu biasa kan gitu, bocorin aja gitu. Cuman lu jangan bilang-bilang ya. Itu cuman kita doang yang tahu. Ntar malam kita mau bunuh Muhammad. Wah, Muhammad Bang, iya berani. Itu dia strateginya kita udah bikin. Muhammad kita bunuh begini-begini. Wah, akhirnya satu kota Mekah tahu bahwa Muhammad itu bakal begini. Itu gara-gara bininya anggota dewan. Akhirnya Sayyidina Ali diperintah Nabi Muhammad itu. Nah, untung Sayyidina Ali itu anak ini ya. Apa kalau kata kita anaknya nurut. Anaknya nurut, pinter tapi nurut. Pinter nggak minter ya, kan anak sekarang kan minter tapi rada bandel gitu, minterin orang tua. Itu kalau Sayyidina Ali rada pinter model anak sekarang tuh Nabi Muhammad dibalikin tuh. Ma Ali gantiin saya tidur di kasur saya. Wah enggak lah Muhammad, jangan saya kan tahu ntar malam Muhammad mau dibunuh kan gitu. Masa saya gantiin, ntar kalau saya kebunuh kan, saya masih muda belum kawin. Abu Bakar aja yang tuaan dong. Untung gak jauh begitu sih. Itu anak sekarang begitu. Anak sekarang kan masya Allah, dibilangin melawan, kan gitu ya. Dibilangin dikit dia ngebalikin, pinter banget jawabnya. Pas kita marah tenggorokan kita dilihatin. Anak sekarang tuh gitu. Bini saya tuh bikin pengajian di rumah diomelin, anak malah balikin. Jadi begitu. Sayyidina Ali akhirnya tidur. Nah itu orang udah ngumpul tuh tengah malam, orang ngumpul, Nabi Muhammad masih dalam rumah. Itu orang-orang kafir tuh ngumpul 14, 13 atau 14 Al-Ghazwa tuh ngumpul, udah masing-masing bawa pedang gitu. Persis kayak dulu ada cerita penyergapan siapa tuh Abu Azhari ya, tahun berapa tuh yang ada broadcast live-nya tuh, kita dikasih di TV live itu penyergapan Abu Azhari di Solo waktu apa tuh ya. Ya kan, Densus tuh udah ngumpul semua gitu. Ya, udah ngumpul makai takut juga gitu. Makai nyuruh robot masuk duluan kan. Repot banget. Itu udah ngumpul tuh, Muhammad masih di dalam. Kata apa namanya? Turun wahyu dari Allah agar bisa keluar, ambil tanah dari rumahnya, kemudian lemparin ke belakang ke salah satu Al-Ghazwa sambil baca ayat apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dilempar gitu. Ketika tanah itu dilempar ke salah satu Al-Ghazwa, itu tiba-tiba Al-Ghazwa itu merem semua. Merem ketiduran. Enggak lihat apa yang ada di depannya. Ketika Al-Ghazwa itu merem semua tidur, Nabi Muhammad keluar aja dari pintu belakang jalan. Al-Ghazwanya ketiduran. Itu ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu surat Yasin. Di kapan waktu boleh dipraktekin, coba aja jajan. Datang nih debt collector nih ke rumah nih. Cari apaan kayak gitu. Waja'alna min baini aydihim. Kalau debt collectornya rada kerasa gitu ya, pakai ini aja, pakai gosokan juga boleh. Enggak, itu kan yang baca Nabi Muhammad gitu. Kalau yang baca kita kagak jadi apa-apa gitu. Yang baca Nabi sama kayak Nabi Ibrahim dibakar di api tuh, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan ayat Al-Qur'an kita baca sering. Cuman karena yang bacanya Nabi, efeknya jadi beda. Yang baca kita kagak jadi apa-apa, yang ada malah bikin ribut doang akhirnya. Itu Nabi Muhammad keluar. Sampai akhirnya kemudian beberapa saat baru tuh Al-Ghazwa pada bangun. Kita ketiduran nih, ayo kita masuk. Dia lihat pintu belakang udah kebuka, dia masuk. Ternyata dia, untung Muhammad masih dalam. Mungkin tuh pintu belakang kebuka gara-gara angin. Kasurnya masih ada nih, masih ada orangnya. Ayo kita siap. Pas dibuka ternyata bukan Muhammad di sini, Sayyidina Ali. Dia mau bunuh kan nggak jadi. Karena SOP-nya bukan Sayyidina Ali kan gitu. Targetnya bukan Ali, targetnya Muhammad. Jadi kalau kita bunuh malah bikin perkara lagi yang Bani Hashim kan gitu. Kita kehilangan Nabi Muhammad ternyata sudah pergi ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar udah langsung berangkat ke gua, namanya gua apa? Gua Sur, ya, di mana Nabi Muhammad
singgah. Di Duku Atur tuh nginep 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Senin baru beliau berangkat. Nah selama 3 malam itu Nabi Muhammad makan minumnya urusannya dianterin sama anaknya Sayyidina Abu Bakar. Namanya dua, yang perempuan satu adanya Sayyidah Aisyah sama budaknya. Budaknya namanya siapa tuh? Aduh saya lupa. Amir bin Fuhairah sama anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar tuh bolak-balik. Perginya ba'da maghrib, pulangnya sebelum subuh. Jadi dulu kebiasaan orang Mekah tuh mengembala kambing malam-malam. Jadi kalau malam tuh di luar kota Mekah digembala, nanti balik lagi subuh gitu. Nah Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar tuh ngikutin gayanya orang yang gembala kambing. Jadi biar nggak dicurigain dia kayak orang gembala kambing. Pada maghrib dia terbenam matahari dia berangkat, pulangnya nanti sebelum terbit fajar. Ngasih makanan tiap hari pulang sama Amir bin Fuhairah. Nah sampai akhirnya malam Senin Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad berangkat. Cuman beliau nggak berdua, tapi berangkatnya itu berempat. 1 Muhammad, 2 Abu Bakar, 3 Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar yang bantu-bantuin. 1 lagi Hadi Tariq, penunjuk jalan, orang kafir nih, Abdullah Al-Uraikid namanya. Jadi 4 orang tuh enggak. Jadi hijrahnya Nabi itu ditemenin sama orang kafir namanya Abdullah Uraikid. Itu dia kenapa dari dulu kita ribut soal pemimpin non muslim, karena dulu Nabi Muhammad pernah dipimpin jalannya sama Abdullah Uraikid, itu orang Nasrani. Itu orang yang disewa oleh Sayyidina Abu Bakar. Pemimpin jalan. Apa Nabi Muhammad sama Abu Bakar gak tahu jalan ke Madinah? Tahu jalan ke Madinah, tahu. Cuman kan Sayyidina Nabi Muhammad sama Abu Bakar tuh lagi diapain? Lagi dikejar-kejar. Lagi dikejar-kejar sama orang kafir biar jalannya gak ketahuan gitu. Kita nih lagi dikejar nih sama siapa? Biasanya ngejar kita siapa sih? Dikejar sama janda minta kawin dulu. Dia tahu kita nih berangkat ke berangkat mau ke, katakanlah mau ke mana tuh, Margonda. Ya dia jalan sesuai jalan Margonda. Ntar ketemu siapa si Duda langsung dia teruskan begitu. Cuman biar nggak ketahuan nama janda, kita milih jalannya belok-belok. Mestinya ke Margonda tinggal lurus, kita lewat sana, kita lewat Muruyung dulu. Nanti muternya di mana? Biar kenapa? Biar nggak ketahuan. Gitu juga Nabi Muhammad lagi dikejar-kejar. Kalau jalan ke Madinah gampang kan gitu. Ntar dia suruh kurir ngasih kabar ke orang yang di sono, ntar dekat di sini ya. Jadi berapi urusannya. Maka dimintalah itu Abdullah Uraikid dibayar. Abdullah Uraikid itu dibayar sama Abu Bakar. Nih, tunjukin jalan keluar ke Madinah yang jalannya yang kedeteksi oleh orang-orang kafir. Artinya di Mekah ketika itu orang non-muslim kagak semuanya dekat sama Nabi Muhammad, enggak semuanya. Tetangga Nabi Muhammad kan orang Yahudi di Mekah, di Madinah juga ada, enggak semuanya dekat sama Nabi. Yang dekat sama Nabi kan itu doang tuh. Yang pendaringannya emang merasa terganggu gara-gara ada dakwahnya Nabi kan. Ini pencarian gua gara-gara Muhammad jadi berabe gitu. Itu dia keganggu sama dakwahnya Nabi. Jadi di antara non muslim nggak semuanya nggak senang. Ada juga yang terharu terkesan dengan Nabi Muhammad, cuman nggak mau masuk Islam kan gitu. Jadi di antara non muslim di Madinah, di Mekah itu tidak semuanya membenci Nabi Muhammad. Akhirnya perjalanan itu sampai berapa? 27, nginepnya kan 27, 28, 29. 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 hari perjalanan sampai ke Kuba. Di Kuba orang-orang Islamnya udah ada, karena dakwah sebelumnya kan udah nyampe. Di Kuba beliau bangun masjid namanya Masjid Kuba. Sekarang Masjid Kuba. Itu masjid yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu di dalam Masjid Kuba tuh banyak orang-orang yang sering bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Itu Masjid Kuba. Kalau kita sekarang umroh atau haji, pasti itu Masjid Kuba jadi destinasi. Kalau kita ke Madinah pasti jadi destinasi wisata.
Nah, sekarang Masjid Kuba tuh jadi banyak ini, tukang apa kalau di Masjid Kuba tuh tukang kurma ya. Tukang kurma biasanya orang-orang kalau beli kurma kalau nggak di kebun ya itu di Masjid Kuba. Sampai sekarang tuh Masjid Kuba gitu. Itu masjid yang sekarang tuh masjid di mana Nabi Muhammad bangun. Cuman masjid yang Nabi Muhammad bangun tuh cuman kan kalau kita ke Masjid Kuba sekarang ada bangunan utama. Dari yang bangunan utama ada atapnya. Setelah bangunan utama ke belakang itu kan plong, nggak ada atapnya. Cuman pakai tirai doang. Nah, itu tambahan. Yang masjid utama itu masjid yang ada atapnya tuh sampai ke pengimparan. Nah, itu masjid apa namanya masjid utamanya apa namanya di mana Nabi Muhammad bangun. Di situ nginep selama 5 hari. Nyampainya itu kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal baru Nabi Muhammad datang. Nah, jadi peristiwa tahun baru Islam yang didasarkan kepada hijrahnya Nabi itu bukan cuma ganti kalender, tapi ada muatan histori yang sangat dalam berkaitan dengan hijrahnya Nabi. Dan itu tentu berkaitan dengan pembangunan syariat Islam. Karena kalau tidak ada hijrah Nabi Muhammad SAW, Muslim kan selalu tertekan. Karena ketertekan itu syariat sulit dibangun, maka Nabi Muhammad pindah hijrah. Dan sholat Jumat itu baru terjadi di Madinah. Sholat Jumat baru terjadi di Madinah, di Mekah belum ada. Kenapa? Karena di Mekah orang Islamnya belum banyak. Maka itu dalam mazhab kita nih Syafi'i, sholat Jumat mesti 40 orang. Karena Nabi Muhammad baru mulai sholat Jumat di Madinah. Ketika orang-orang sudah bisa kumpul 40 orang lebih tanpa ada gangguan. Dulu di Mekah itu kan ayatnya gimana surat Al-Jumu'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah itu udah turun di Mekah. Sebagian riwayat menyebut ayat ini sudah turun ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, tapi di Mekah belum bisa ngerjain Jumatan karena kalau ngumpul 40 orang, itu kena undang-undang tuh gitu, undang-undang larangan berkumpul gitu. Itu jadi masalah. Maka ketika di Madinah baru itu mulai terjadi. Itu kenapa Syafi'i syaratnya harus 40 orang. Karena perintah itu sudah ada ketika di Mekah, tapi di Mekah nggak bisa ngelakuin itu. Gitu. Nah, beberapa orang tuh kan agak sentimen sama pendapatnya Syafi'i tentang 40 orang. Nah, sih 40 orang? Orang dua juga bisa. Ya, begitu syariatnya. Karena Jumat ini bukan akal-akalan, ini ibadah. Syariatnya perlu diikutin bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Nanti kapan waktu kita terusin ya. Saya tuh lagi punya kuliah judulnya Fikih Masjid. Kita pelajari hal-hal berkaitan dengan masjid. Nanti kapan waktu ya saya masih diskusiin sama pengurus tentang materi kita. Karena ini memang momennya Muharram, jadi kita bahas tentang Muharram. Ada beberapa masalah Muharram yang tadi belum dibahas. Artinya merayakan tahun baru Islam itu bukan perayaan perpindahan kalender dari satu bulan ke bulan yang lain, tapi kita sedang mengagungkan syiar Allah. Karena dalam perpindahan kalender itu ada peristiwa hijrahnya Nabi, itu ada syiar Allah di dalamnya. Maka merayakan tahun baru Islam bukan sekedar merayakan, tapi itu bagian dari mengagungkan syiar Allah. Dan orang-orang yang mengagungkan syiar Allah itu adalah ciri orang yang bertakwa. Akan tetapi kan perlu diperhatikan perayaan tahun baru Islamnya jangan sampai di dalamnya terjadi kemaksiatan. Mengagungkan syiar Allah jangan sampai dicampur dengan adanya kemaksiatan, hambur-hambur uang dan sebagainya. Jadi rayakan tahun baru Islam dengan ibadah yang memang disyariatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.